Salam sehat Indonesia. Berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah, bagi yang menganggap kesehatan itu penting, wajib saksikan episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Yuk, ikutin terus. Pemirsa, saya udah bersama Dr. Meta nih. Kita udah janjian nyemil sore ya? Snack sore ya, Snack sore ya? Nah, enaknya yang asinan-asinan gitu ya? Yang seger nih, Dok. Seger-seger gitu ya? Nah, Apa di ya? sekitar sini kan ada banyak asinan tuh. Itu asinan Betawi. Kita coba situ yuk, Boleh Dok. nyoba ya, Dok, ya, Yuk. situ ya? Boleh, Oke, boleh. Yuk, mari, Dok. Wah, ini ada asinan Betawi. Langsung pesan aja ya, Dok ya? Halo, Mas. Halo. Pesan ya? Ini ya, asinan ini ya? Betawi ya? Asinan Betawi. Oke, dua ya? Siap. Ada apa aja? Ada berapa macam? Ada dua macam, cuman asinan bawangnya bengkoang sama timun doang. Asinan buahnya. Oh, nggak apa-apa deh. Gak apa-apa ya? Satu sayur, satu buah. Yang buah. Asinan Betawi doang ya? Iya, asinan Betawi. Asinan Manado nggak ada? Manado nggak ada. Oh, oke. Pak dokter dari Betawi Manado dong, soalnya. gitu Oke, dong, iya. dua ya, Mas? Oke. Oke, jangan pakai cepat. Lama. Wah, ini nih. Asinannya. Oke. Terima kasih. Ini apa nih? Ini yang sayur, ini yang buah. Oke, berarti dokter yang buah ya, aku yang sayur ya. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Bang. Bang Ayo, Betawi. Dok. Ayo, Dok, kita makan nih. Oke. Seger nih kayaknya nih, Dok. Asinan buah sama sayur ya, Dok? Dan buah sama sayur nih. Nah, pemirsa, mumpung bareng Dokter Meta, sekaligus kita makan-makan, tidak lengkap rasanya kalau kita membedah semua dokter dari segi Waduh. gizi. Betul. Apa ini isinya ya, Dok? Apa ini isinya? Dari saya dulu deh, Dok. Kok saya kesannya paling banyak ya? Waduh, lebih Wah, numpuk gitu lebih ya punya numpuk Dr. ya. Ekles ya? Ini, Dok. Oke, jadi ini asinan sayur nih, Dok. Kita Ya. pasti harus bedah dulu Bedah apa dulu. nutrisi dan kalorinya lah utamanya Benar, ya. dari bahan-bahannya ya. Betul. Pertama ini ada kerupuk. Ini ada kerupuk, terus ada apa habis lagi, itu Dok? Ada sumber proteinnya, aku lihat ada kacang, ada kacang, tahu ini ya. tahu. Ada Oke. tahu, kemudian dari Sayur-sayuran ya? sayur-sayur nih ya, sayur-sayur. Apa nih ya? Oke, itu ada sayur asin tadi. Asin. Sayur asin, terus ada lobak, Lobak. ada tauge. Oh iya, tauge. Sama ada kol. Kol ya? Iya, betul, sama ada Oke. kol. Jadi kalau kita lihat gini nih, Dok, sebenarnya kalau sayur itu kan padat tapi kalorinya ringan ya, Dok, sebenarnya Oh. kalorinya rendah. Iya, Jadi iya, iya. sayur kalau di total 100 gram itu kalorinya sekitar 25 kalori. Ini kalau kita lihat jumlahnya mungkin nggak nyampe 100 gram ya, Dok, ya. Mungkin Iya, sekitar iya. 15-20 kalori. Kemudian kita lihat proteinnya ini mungkin bisa lumayan nih karena ada campuran tahu dan sama kacang. Iya. Memang protein nabati ya, Dok, Iya. jadinya ya jenisnya Iya. sekitar 70 kalori. Kemudian yang besar ini justru kalau dari menunya, Kerupuk Dok, ya? kerupuk ini, Dok. Kerupuk tapi karena ini yang digoreng. enak ya? Yang gurihnya dari situ ya, Dok. Wow. Dari situ. Jadi kerupuk ini yang kalorinya tinggi, kemudian ada disiram dengan gula aren ini kalau kita lihat ya. Iya, benar. Nggak ada gula merahnya itu. Ya. Jadi memang totalnya sekitar 250 sampai 300 kalori. Satu porsi ya? Iya, secara kalori kalau kita bilang 200-an kalori memang masih bisa digolongkan masuk akal sebagai selingan. Selingan Iya, ya. Tadi kita nyari selingan sore, pas nih kita ketemunya. Pas ya? Asinan. Pokoknya kalau di bawah 300 kalori masih tergolong snack Iya, lah. sekitar 200-an kalori. Iya. Bahkan kalau kita bandingin lagi sama yang punya saya nih, Dok, yang di asinan buah. Ya. Ini kan bengkoang, kemudian timun, ada kacang-kacangan ini ya. Iya. Ini tanpa kerupuk nih, Dok. Kebetulan. Jadi kalau Jadi yang lebih rendah kalori ya? Iya, lebih rendah kalori, kemudian rendah lemak juga ya. Iya, iya. Nah, kalau yang ini mungkin kalorinya bahkan hanya sekitar 100 sampai 200 Karena ada kalori. buah-buah ya. Karena ada mentimun, buah-buahan, mentimun. bengkoang. Protein dari kacang dan tidak ada gorengan-gorengan tepungnya. Oke. Memang ya namanya gorengan atau minyak ya otomatis lebih apa ya? Tinggi kalori ya. Tinggi kalori, betul. Dokter, nah ini kan berarti apa ya? Karena ada dari saya ini kan sayur-sayuran ya. Jadi berarti banyak manfaatnya untuk kesehatan juga ya. Betul, Fiber, betul. serat. Seratnya udah pasti nih, Dok, dari jenis-jenis ini kan timun, kemudian bengkoang, kemudian tadi ada sayur asin, ada tauge. Tapi memang kalau kita lihat jenis-jenis sayur yang dipilih ini relatif yang vitamin C-nya tinggi. Vitamin C-nya tinggi. Kemudian seperti tauge, kemudian seperti kol itu sebenarnya kandungan magnesium dan kalsiumnya juga cukup tinggi nih, Dok.
Yang menarik ada sumber zat besi yang dari sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Zat besi ya. Betul. Kita tahu bersama manfaatnya untuk apa dok? Kalau zat besi untuk pembentukan sel darah ya dok, sel darah merah. Jadi yang pemirsa misalnya mengalami kondisi anemia, kurang darah, gampang lemes, terus gampang pucet gitu ya, kelihatannya kurang bertenaga untuk sehari-hari aktivitas. Sebenarnya kita membutuhkan zat besi itu untuk pembentukan sel darah merah atau eritrosit kita mengenalnya ya. Kalau di luar itu untuk zat besi juga pengantaran oksigen ya ke seluruh tubuh Oksigenasi kita. maksimal ya. Betul. Dan Ya. kalau kita bicara kalsium, magnesium itu terkait untuk kekuatan tulang ya, kepadatan tulang kita itu juga sangat penting. Dan kalau vitamin C kita bicara tentang imun, kemudian kolagenasi, kondisi kulit seperti apa, kita harus cukup untuk vitamin C. Yang mana vitamin C itu perannya juga adalah sebagai antioksidan. Antioksidan. Ya. Jadi bagus banget. Jadi bagus banget untuk kesehatan Betul. tubuh. Untuk Jadi, komponennya bagus. komponennya bagus ya dokter. Berarti ini kan ada sayur, ada buah. Menurut dokter mana lebih bagus? Kalau kita lihat seperti ini, tergantung nih kebutuhannya bagaimana. Kalau misalnya yang memang lagi mikirin banget kalori, dok, pilihnya yang Buah. asinan buah. Tapi secara fungsi? Secara fungsi, sebenarnya ini yang lebih lengkap ya. Karena kita bisa lihat nih, ada sayur-sayurannya, Iya. secara gramasi juga lebih padat. Lebih padat, Betul. sayuran hijau juga Iya, ada. kemudian di luar itu ada proteinnya dok, ada tahu, tahu. ada kacang-kacangan. Ini sangat penting nih, karena jadi walaupun selingan, tapi membuat rasa kenyangnya juga jadi lebih lama. Nanti pas menuju makan malam atau makan utamanya, kita nggak terlalu craving untuk makannya banyak porsinya. Iya, karena rasa kenyang lebih lama. Betul. Perlu kita informasikan pemirsa, serat itu yang ada di sayur-sayuran ya dokter ya? Betul. Buah-buahan, kalorinya rendah tapi tahan di perut ya dokter? Tahan di perut, dia mengisi rongga saluran cerna kita juga ya, dicernanya juga lebih lambat dok. Benar. Sehingga itu yang memberikan rasa kenyangnya bertahan menjadi lebih lama. Benar, cocok banget bagi Anda yang sedang dalam keadaan oke, saya menjaga kalori, saya dalam keadaan Betul, diet ya. menjaga berat badan. Menjaga berat badan. Nah, dokter, ini biasanya saya mau makan ini aja deh. Dok gitu misalnya pemirsa nih, karena kan kalorinya rendah. Itu gimana dok? Diperkenankan kan setiap hari? Untuk setiap hari enggak juga ya dok, Ya. karena gini, kita harus lihat dulu bagaimana suatu makanan itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, resiko dan manfaatnya. Tadi kita udah bicara tentang manfaatnya nih, seratnya ada, proteinnya ada, komposisinya kalau misalnya lagi on diet kan mungkin kerupuknya jangan dihabisin gitu ya. Benar. Tetap bisa dapat sumber lemaknya juga dari sana. Nah, tapi kita perlu pertimbangkan juga ini, bahwa pada proses pembuatannya buah-buahan dan sayur-sayuran ini kan direndam dengan menggunakan cuka dan garam. Nah, itu komponen utamanya sebenarnya yang terlihat di kuah ini, kandungan Cuka, dari cuka, garam, gula. dan ada gulanya tadi ya, sama ada bubuk cabai dok untuk olahan ini. Jadi sudah pasti untuk teman-teman yang punya keluhan masalah lambung, apalagi yang sudah jelas mengalami gastritis ya, ada iritasi pada lapisan dinding lambungnya, perlu berhati-hati. Jadi kalau mau makan asinan gini, fokus pada isinya. Kalau bisa memang kuahnya ini jangan, kadang kita seru nih dok, kuahnya asam kuahnya yang segar, habis. Ha-ha. kuahnya yang habis. Kita Iya, langsung iya. konsumsi, diseruput yang banyak begitu ya kuahnya. Karena padahal dirasa seru, tapi berbahaya kalau Berbahaya. konsumsinya berlebihan, apalagi sering sampai setiap hari gitu makannya. Setuju banget. Itu kan Ya. ada sambal saking keringatan ya dok. Sampai keringatan dokter Ekles. Berarti bagi orang sehat, berarti maksudnya tidak ada pantangan kayaknya boleh dilakukan setiap hari ya? Kalau untuk setiap hari sebaiknya Bisa-bisa aja mungkin, tapi ini ya, kuahnya ya? kuahnya dok, kuahnya Oh. jangan terus-terusan begitu. Kemudian ya terutama juga memang seperti kerupuk ini kan kita tidak sarankan untuk konsumsi terus-menerus, apalagi setiap hari ya. Dan satu lagi dok, di luar itu, di luar kita perlu pertimbangan yang ada tekanan darah tinggi, Iya, kemudian yang gangguan ginjal kalau misalnya kita konsumsi garam terlalu banyak setiap kali, dan juga yang punya riwayat lambung, kita perlu perhatikan juga sebenarnya bagaimana konsumsi yang garam yang terlalu berlebihan, yang kemudian menahan air tersebut, resikonya ke kesehatan kulit kita nih dok. Perlu kita kaitkan ketika ada suatu kondisi di mana kita konsumsi garam yang berlebihan, kemudian meretensi air, itu ada hubungannya juga kemudian ke estetik loh dok, Ya, ke wajah, ke wajah. di mana wajah kita menjadi lebih puffy ya, ya. lebih berisi gitu, lebih cabi. Itu kadang-kadang perempuan concern sekali tuh Concern sekali di dok. situ, Kenapa setuju. ya kok rasanya tambah tembem? Ternyata diingat-ingat lagi kemarinnya habis makan yang gurih-gurih, Banyak makan yang garam ya. betul. Nah, itu jadi kemudian semakin berisi Kesannya terkesannya karena memang ada penahanan cairan di situ. Kemudian bisa juga dok, karena kemudian dirasa sel-sel kulitnya seperti kekurangan cairan, Ya. sehingga kompensasinya adalah tubuh memproduksi minyak yang lebih banyak.
Jadi kok kemudian terus komedo, terus jadi jerawatan, kok breakout nih kulitnya. Nah, jadi pemirsa mulai pikirkan lagi nih, apakah sudah menjaga kebersihan kulitnya, skincare-nya sudah maksimal, tapi pola makannya ternyata tinggi garam. Dokter, memang nih, yuk sambil makan dok. Ya. Dokter, memang nih kalau kita berbicara sayur, buah, ini kan banyak manfaat nih untuk kesehatan. Tapi ini kan namanya asinan ya, ada asam-asam juga gitu ya? Betul. Difermentasi gitu kali ya? Difermentasi dok pada prosesnya. Iya. Itu ada manfaatnya nggak untuk kesehatan? Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita ngerasain ya dok, jadi kayak agak mirip-mirip kimchi dengan cita rasa lokal ya dok. Iya. Korea ya? Korea. Iya. Jadi ini memang fermentasi dengan asam, dengan cuka, ditambahkan garam dan ada gula juga sedikit supaya rasanya lebih padat begitu ya. Kalau tadi dijelaskan oleh yang membuat. Kalau kita bicara tentang manfaat kesehatannya dok. Iya. Apapun itu jenis buah-buahan, jenis sayur-sayuran yang difermentasi, kemudian pasti disambungkannya memang dengan adanya probiotik yang baik untuk pencernaan benar-benar. gitu ya. Namun sih memang kalau kita mencari penelitiannya dok, sampai sekarang belum ada yang benar-benar jelas nih terkait dengan sayur-sayur dan buah-buahan ini apakah memang probiotiknya bermanfaat secara medis. Beda kalau misalnya kita bicara tentang kimchi ya dok. Kalau kimchi memang sudah ada beberapa penelitiannya yang memang menguatkan bahwa ada manfaat probiotik di sana yang menjaga kesehatan saluran cerna. Setuju. Justru memang ini dok, kalau misalnya yang punya riwayat asam lambung tadi ya, asam lambung tinggi, kondisi asamnya ini nih perlu hati-hati. Setuju. Memang kesannya enak, tapi memang kalau ada riwayat penyakit memang hati-hati untuk makanan yang dalam keadaan asam ya. Betul. Iya. Dan untuk memang fermentasi, betul dikatakan dokter, kalau ada riwayat fermentasi ada probiotik di dalamnya. Sangat baik untuk kesehatan saluran cerna. Oke pemirsa, ternyata memang asinan, apapun jenis asinan sesuai daerah Anda ada manfaatnya untuk kesehatan. Pastinya. Iya, tapi memang ada kayak penyakit dan lain-lain memang harus bijak dalam mengkonsumsi. Harus bijak mengkonsumsinya. Okay. Tahu kapan mengkonsumsinya ya dok. Setuju banget. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Nanti kita janjian makan lagi ya. See you again. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.